Teman-teman pelaku UMKM, selamat datang di kanal Tuah Kata. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, tema kita adalah UMKM tumpuan kita. Di kanal ini kita akan membahas seluk-beluk teknis operasional pelaksanaan kegiatan bisnis UMKM. Kali ini yang akan kita bahas adalah strategi memangkas dampak krisis. Pada sesi-sesi sebelumnya kita telah membahas kerangka menganalisa sumber daya yang kita miliki. Sekarang kita membahas bagaimana strategi memanfaatkan sumber daya itu untuk memangkas dampak krisis. Sesi ini merupakan sesi ke-13 dari tema tanggap darurat krisis bisnis. Mari kita lihat bagaimana kita memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memangkas dampak krisis. Sumber daya pertama adalah dana atau keuangan. Sumber daya kedua adalah brand, ini merupakan aset strategis. Sumber daya ketiga adalah produk atau produk konsep. Dari kerangka analisa sebelumnya, kita bisa simpulkan masing-masing itu apakah cukup oke atau memprihatinkan sehingga perlu usaha-usaha untuk memperbaikinya. Artinya kita perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaiki masing-masing sumber daya tersebut. Pertama, dana keuangan. Jika kita menganggap bahwa dan menilai bahwa keadaan dana kita masih oke, maka sebagian dana perlu untuk bertahan. Kita harus bersiap-siap untuk bangkit kembali. Dan jika masih ada dana tersisa, kita perlu pula melihat untuk bisa menggarap peluang baru dengan balikan cepat. Jika seandainya keadaan dana keuangan itu memprihatinkan, tentulah kita harus mengupayakan kemudahan dan bantuan dari semua sumber. Bahkan mungkin perlu mempertimbangkan melepas sebagian aset yang kurang produktif. Brand merupakan aset strategis. Jika kita memiliki brand yang kuat, maka kita perlu pertahankan dengan segala cara dan kita mempersiapkan untuk bangkit kembali. Caranya adalah dengan selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan konsumen pasar inti. Artinya, konsumen-konsumen yang setia, mereka memerlukan kita. Namun karena keadaan mereka tidak bisa membeli produk kita dan kita pun tidak bisa melayani mereka. Perlu dijaga interaksi agar brand kita tidak terlupakan. Seandainya brand kita itu lemah, tetapi masalah kelemahannya bukan pada nilai intinya, tetapi pada ekspresinya, pada ungkapannya, misalnya kemasannya masih kurang bagus, atau brand story-nya ataupun cerita mengenai brand itu masih belum memikat, maka mungkin bisa kita usahakan untuk diremajakan atau diperbaharui. Dengan syarat tentunya nilai intinya itu sesuatu yang memang unik, memang disukai konsumen. Namun jika memang nilai intinya itu kurang, maka perlu pertimbangan cermat. Mungkin kita perlu menciptakan brand baru. Malah mungkin kita perlu beralih ke kategori baru. Produk yang baik tentunya diterima oleh konsumen, karena itu harus kita mempertahankan formula dan proses yang unggul yang memberikan produk unggul bagi kita.
Untuk itu perlu kita pikirkan melindunginya secara hukum sebagai rahasia dagang. Seandainya lemah produknya, maka perlu pertimbangan cermat. Kita selesai sesi 13 ini, di mana kita membahas strategi memangkas dampak krisis dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Kita baru membahas 3 jenis sumber daya, yaitu keuangan, brand, dan produk. Di sesi selanjutnya kita akan membahas 3 sumber daya lainnya, yaitu karyawan, kedua adalah alat dan proses produksi, dan ketiga jaringan kerja. Sampai jumpa di sesi 14. Kiranya berikan komentar dan jangan lupa like-nya serta subscribe agar tidak ketinggalan sesi-sesi selanjutnya dan bahan-bahan yang akan kita bahas selanjutnya tentang teknis operasional kegiatan bisnis UMKM. Karena itu silakan share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih.